Sudah berapa sering ayah nonton kalian film Al-Fatih, ya kan? Nonton film Al-Fatih, bagaimana tentang kepemimpinan Al-Fatih, ya kan? Ya. Terus setiap kali nonton mesti ada ide baru, mesti ada pemikiran baru. Yazid sampai oke. Terus bagaimana menjadi seorang mendapat pelajaran baru, bagaimana menjadi seorang pemimpin, bagaimana harus bersikap sebagai seorang pemimpin, betapa beratnya menjadi seorang pemimpin, betapa besarnya tanggung jawab yang ada di kepala seorang pemimpin di tengah semua masalah yang ada di negaranya. Masalah negaranya sendiri plus masalah apa? Masalah dunia. Jadi kalau jadi pemimpin tuh yang dipikirkan adalah nih, seakan-akan nih keluarganya sendiri, yaitu negaranya sendiri, rakyatnya sendiri, kemudian dalam pergaulan negara-negara lain di dunia yang sama-sama super sibuk, super kacau. Seperti halnya sekarang ini, misalkan Pak Presiden, Pak Prabowo, ya kan, ngurusi rakyatnya sendiri, tuh sekolah, pendidikan, kesehatan, sandang pangan murah, beras murah, makan murah, bagaimana supaya BBM itu bensin solar itu terjaga, ada terus di Indonesia. Itu bukan persoalan gampang. Menjaga agar minyak ada terus, BBM ada terus, nasi, beras, jagung ada terus. Bagaimana menjaga bahwa negaranya itu tercukupi semuanya, itu juga persoalan tidak mudah. Kemudian di tengah-tengah pergaulan dunia yang negara ini tidak mau menjual minyaknya, negara ini mau menjual minyaknya tapi harganya mahal, negara ini menjual murah tapi jalannya ditutup, tidak bisa karena ini lagi perang sama ini harganya minyaknya harusnya padahal murah tapi nggak bisa menjual karena jalannya ditutup. Kayak Iran, minyaknya murah tapi nesu, lagi marah, lagi ngambek sama negara-negara yang dia anggap bukan temannya, ditutup. Negara yang bukan temanku nggak tak kasih beli, nggak tak mau beli, nggak, aku nggak jual pada kamu. Nah, itu ya kayak kalian pergaulan itu. Aku punya minyak bumi banyak, tapi Indonesia kan bukan temanku. Salahmu, kemarin kamu berteman sama Amerika, maka aku tidak mau jual minyak ke Indonesia. Udah kamu Indonesia sana cari minyak sendiri. Gua Pak Prabowo pusing cari minyak dari mana? Dari Rusia, dari sini. Karena apa? Dia dulu ngomong sama Amerika, kita berteman ya Amerika, padahal Amerika sedang musuhan sama Iran. Otomatis wah Indonesia temannya Amerika, nggak usah tak jualin minyak aja, dah Indonesia jual minyakmu sendiri. Wah Pak Prabowo harus mencukupi BBM seluruh Indonesia, minyaknya harus ada, dia harus cari kemana-kemana. Nah, tidak mudah toh, kecuali negaranya sendiri sudah bisa memproduksi minyak sendiri banyak, mencukupi negaranya sendiri. Jadi kita tidak terpengaruh, tidak tergantung oleh luar, ya kan? Kalau negaranya cukup minyaknya sendiri, ya udah nggak usah pusing-pusing dunia mau perang kayak apa, biarin aja. Wong cukup mengurusi negaranya sendiri dengan minyaknya sendiri. Karena ini tidak cukup, makanya harus beli sana di sini. Gandum, roti yang kalian makan itu emang tanaman gandumnya itu Indonesia punya? Enggak punya. Jadi roti, semua yang berbahan gandum, roti, gorengan, yang semua diolah jadi gandum, tepung itu Indonesia tidak punya tanamannya. Gandum tidak bisa tumbuh di Indonesia. Gandum tumbuhnya paling banyak di Amerika. Di Amerika gandum banyak. Indonesia kan sebenarnya bukan pemakan roti, tapi karena dulu sama Belanda dilatih makan roti, makanya dia harus membeli roti. Orang-orang yang kita bisa makan roti harus makan roti. Gimana caranya? Yaudah, ada pengusaha yang kita dia tak golek gandum dari Amerika.
beli gandum pakai kapal besar dibawa ke Indonesia, kemudian diolah-olah jadi roti, jadi gorengan gitu. Itu tanamannya tidak ada di Indonesia, full beli dari luar negeri. Namanya apa? Impor. Impor itu membeli barang dari luar negeri dibawa masuk ke Indonesia, namanya impor. Terus lawan katanya ekspor. Ekspor im itu artinya memasukkan. X itu artinya mengeluarkan. Kalau lawan katanya impor, ekspor. Ekspor itu menjual barang punya kita dijual ke luar negeri, itu namanya ekspor. Kalau impor, membeli barang dari luar dibawa ke Indonesia. Pertanyaannya, kalau membeli minyak bumi dari membeli gandum dari Amerika dibawa ke Indonesia namanya apa? Impor. Kalau menjual, misalkan kita tuh punya apa itu? Ini baterai apa itu? Baterai HP, baterai mobil, baterai motor listrik. Itu semuanya pakai yang namanya nikel. Nikel itu bahan power bank, baterai motor listrik, mobil listrik, baterai HP, semua yang ada baterai-baterainya itu bahan bakunya, bahannya itu namanya nikel. Nikel itu yang banyak di Indonesia, bayangkan. Jadi negara-negara yang Cina, Amerika yang bikin, yang mereka punya Tesla, punya BYD, punya Wuling, yang mereka tuh pakai mobil-mobil listriknya, bahan untuk membuat baterai mobilnya belinya dari Indonesia, namanya nikel. Indonesia tidak bisa mengolah nikel itu menjadi baterai, tapi di dalam tanahnya Indonesia nikelnya banyak diambil kayak pasir gitu, kemudian dijual ke Cina, dijual ke Amerika, di sana diolah menjadi baterai. Paham nggak? Bahannya kita punya tapi tidak bisa mengolah, kemudian dijual sebagai bahan mentah tadi itu ke luar, oleh luar karena pintar-pintar dibikin jadi baterai. Jadi baterai dilebokkan dalam mobil listrik, motor listrik, HP. Kemudian kita membeli HP-nya, kita membeli mobil listriknya, kita membeli motor listriknya. Paham enggak? Jadi kita mengekspor nikel, kemudian mengimpor apa? Mobil. Bayangkan, kita mengekspor nikelnya menjadi diolah menjadi baterai. Baterai dilebokkan di mobil, motor listrik. Kita membeli mobil listrik, HP, motor listrik. Jadi kita mengekspor nikel jadi mobil listrik, kita mengimpor mobil listrik dibawa ke sini. Perdagangan dunia ya seperti itu. Kita menjual, kita membeli, sana membeli, kita menjual, mutar-mutar gitu aja. Ini muter-muter. Kalau kita tidak pintar-pintar berteman dengan tetangga-tetangga di dunia ini, dengan negara-negara lain, ya kayak kita sama Iran nanti. Iran, minyakmu murah ya? Iya, tapi kan kamu bukan temenku. Sana cari tempat aja. Kayak kamu sama kakak kamu kalau berantem loh. Ini bolaku, ini bolaku, ini bolaku, ini bolamu. Aku kan beli dengan mau bolaku, uangku sendiri 5.000. Kamu gak boleh main sama bolaku, wis ngono-ngono kuwi. Ya nak? Ini kan jajanku. Kamu beli sama uangmu sendiri, ngono-ngono toh? Iya. Sama. Kalau udah pintar Pak Prabowo, udah pintar rukun sama tetangga-tetangga di negara-negara lain itu, ya jadinya kacau. Membeli minyak enggak boleh, harus membeli mahal. Harusnya membeli minyak bumi di Iran harganya misalkan 1 liter 10.000, kayak toh 1 liter 10.000. Kemudian karena Iran marah, kamu bukan temanku,